Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Abdullah dengan NIM 2305 1204 175 dari kelas 2023E Prodi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat tugas video tentang algoritma penjadwalan SRF atau Scheduler Remaining First, mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto. Baiklah, isi dari video ini adalah yang pertama, pengertian tentang apa itu algoritma. Yang kedua, jenis-jenis atau macam-macam algoritma yang sering kita temui. Yang ketiga, pengertian tentang apa itu algoritma penjadwalan. Keempat, pengertian tentang algoritma penjadwalan SRF atau Scheduler Remaining First. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan algoritma penjadwalan SRF. Keenam, contoh perhitungan algoritma penjadwalan SRF. Dan yang terakhir atau ketujuh, contoh implementasi algoritma penjadwalan SRF dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pengertian algoritma. Sebenarnya, apa sih algoritma itu? Algoritma adalah langkah-langkah atau instruksi-instruksi terperinci yang harus dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pemrograman misalnya, algoritma merupakan cara untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis agar komputer dapat memahaminya dan mengeksekusinya. Kedua, jenis-jenis algoritma. Apa saja sih jenis-jenis algoritma? Yang akan saya jelaskan adalah algoritma-algoritma yang sering saya temui akhir-akhir ini. Sebenarnya masih ada banyak algoritma lain selain algoritma yang akan saya sebutkan nantinya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, algoritma pencarian. Algoritma pencarian adalah algoritma yang berfungsi untuk menemukan informasi dalam kumpulan-kumpulan data besar. Yang kedua, algoritma pengurutan. Algoritma pengurutan adalah algoritma yang berfungsi untuk mengurutkan elemen-elemen data dalam urutan tertentu dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Misalnya, dari sesuai abjad, sesuai harga dari yang termahal atau yang termurah, dari barang yang terlaris, dan sebagainya. Yang ketiga, algoritma rakus atau greedy. Algoritma rakus adalah algoritma yang berfungsi untuk memilih keputusan terbaik dengan tujuan mencapai hasil yang terbaik. Keempat, algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan adalah algoritma yang mengatur urutan eksekusi program pada sistem. Pada video ini, saya akan membahas algoritma penjadwalan dengan lebih terperinci. Ketiga,
Pengertian algoritma penjadwalan. Apa sih sebenarnya algoritma penjadwalan itu? Algoritma penjadwalan adalah serangkaian aturan atau prosedur yang digunakan untuk mengatur urutan eksekusi tugas atau pekerjaan pada sistem yang terbatas oleh sumber daya tertentu, seperti waktu atau ruang. Tujuan dari algoritma penjadwalan adalah untuk mencapai efisiensi dan kinerja terbaik dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Dalam dunia komputer sendiri, algoritma penjadwalan sering digunakan untuk mengatur urutan eksekusi proses dalam sistem operasi atau tugas-tugas dalam sistem komputasi lainnya. Keempat, saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai algoritma penjadwalan SRF atau Scheduler Remaining First. Apa sih sebenarnya algoritma penjadwalan SRF atau Scheduler Remaining First? Algoritma penjadwalan SRF adalah jenis algoritma penjadwalan atau salah satu algoritma penjadwalan di mana proses yang memiliki waktu pemrosesan yang paling singkat atau sisa waktu yang paling sedikit akan diprioritaskan untuk dieksekusi terlebih dahulu. Misalnya, jika ada dua proses yang siap dieksekusi, proses yang memiliki sisa waktu pengerjaan yang lebih sedikit akan dieksekusi terlebih dahulu dibandingkan dengan proses yang memiliki sisa waktu pengerjaan lebih panjang. Algoritma ini bertujuan untuk meminimalisir atau meminimalkan waktu tunggu proses-proses yang sedang dikerjakan atau diproses. 5. Kelebihan dan kekurangan algoritma penjadwalan SRF atau Scheduler Remaining First. Apa saja kelebihan dan kekurangan algoritma SRF ini? Untuk kelebihannya, yang pertama, menghasilkan waktu penyelesaian rata-rata yang lebih rendah daripada banyak algoritma penjadwalan lainnya. Yang kedua, memberikan prioritas kepada proses dengan waktu pemrosesan yang lebih singkat, sehingga proses-proses dengan waktu eksekusi pendek akan selesai lebih cepat. Untuk kekurangannya sendiri adalah yang pertama, memerlukan pemantauan aktif terhadap sisa waktu pengerjaan setiap proses yang dapat menambah kompleksitas implementasi. Yang kedua, rentan terhadap masalah starvation yang kalau di bahasa Indonesia kan artinya kelaparan, yang dimana proses dengan waktu pemrosesan yang lebih lama mungkin tidak pernah dieksekusi jika terus ada proses-proses dengan waktu pemrosesan yang lebih pendek yang terus muncul. Ketiga atau terakhir, memerlukan estimasi waktu pengerjaan yang akurat untuk setiap proses yang mungkin sulit untuk diprediksi dalam beberapa kasus.
keenam, berikut contoh perhitungan algoritma penjadwalan SRF atau Scheduler Remaining First. Perhatikan pada tabel waktu kedatangan dan waktu burst berikut untuk 3 proses. Maaf, itu tipe. Untuk prosesnya adalah P1, P2, dan proses P3. Langkah-langkah algoritma bekerja. Pertama, saat waktu masih 0, proses P3 tiba dan mulai mengeksekusi. Saat waktunya menunjukkan 1, proses P2 tiba, tapi karena P3 memiliki waktu burst yang lebih singkat, yaitu 1 milisecond, ini akan melanjutkan eksekusi. Jadi, proses P2 akan menunggu hingga proses P3 dieksekusi terlebih dahulu atau diselesaikan. Saat waktunya sama dengan 2, proses P1 tiba dengan waktu burst. Maaf, ini tipe. Yang benar adalah dengan waktu burst awal adalah 5. Karena waktu burst P1 lebih lama dibandingkan P3, yaitu 5 dibandingkan dengan 4, P2. Dengan demikian, P3 akan melanjutkan eksekusinya. Maaf. Saat waktunya menunjukkan 3, proses P3 akan menyelesaikan eksekusinya. Kemudian, waktu burst P2 dan P1 dibandingkan. Proses B2 dijalankan karena waktu burstnya lebih sedikit dibandingkan dengan P1, yaitu hanya 4 milisecond, dan P1 harus menunggu. Saat kita percepat menjadi saat waktunya menjadi 6, proses P2 akan menyelesaikan eksekusinya. Menyisakan proses P1 adalah satunya proses yang tersisa, sehingga proses P1 akan segera mulai dieksekusi. Kita percepat lagi. Saat waktunya menunjukkan 11, proses P1 telah menyelesaikan eksekusinya. Berikut adalah bagan Gantt untuk contoh tadi. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah contoh implementasi algoritma penjadwalan SRF. Contoh
implementasinya. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menggambarkan algoritma SRF dengan analogi antrian di kasir supermarket. Misalkan ada dua pelanggan, yaitu A dan B. Pelanggan A hanya memiliki sedikit barang belanjaan sehingga ia bisa membayar dengan cepat. Di sisi lain, pelanggan B memiliki banyak barang belanjaan sehingga ia memerlukan waktu lebih lama untuk membayar. Jika kasir tersebut menerapkan algoritma SRF, maka pelanggan A akan dilayani terlebih dahulu sebelum pelanggan B. Hal ini disebabkan oleh prioritas algoritma SRF terhadap proses dengan waktu pengerjaan yang lebih pendek, seperti dalam kasus ini, pelanggan dengan sedikit barang belanjaan. Dengan menerapkan algoritma SRF dalam antrian kasir supermarket, diharapkan waktu tunggu pelanggan dapat diminimalkan dan layanan menjadi lebih efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan mohon maaf jika suara saya kurang enakan karena sedang sakit. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.